Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, mendapatkan ilmu pengetahuan bukanlah suatu hal yang mudah. Di dalamnya diperlukan ketekunan, kesabaran sebagai syarat dari proses mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Sebagaimana bila kita berkaca pada sosok ulama karismatik, ulama terdahulu yang mana beliau masyhur dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar ini jika diartikan secara harfiah merupakan anak batu. Mengapa beliau dijuluki seperti ini? Karena ceritanya dahulu kala ketika beliau sedang dalam proses mencari ilmu, ketika sedang proses menuntut ilmu di suatu pondok pesantren. Ketika itu dia merupakan sosok santri yang sangat rajin, tetapi beliau juga merupakan sosok santri yang sangat sulit untuk memahami materi-materi yang disampaikan. Hingga setelah beberapa tahun terus-menerus beliau belajar, namun beliau tak kunjung bisa memahami materi yang beliau terima. Hingga akhirnya beliau pun frustasi, beliau pun putus asa, dan beliau memilih untuk kembali pulang ke rumahnya. Akhirnya beliau pun berpamitan kepada sang kiai. Ketika saat itu beliau berpamitan dan sang kiai pun mengizinkan dengan syarat beliau tetap terus mencari ilmu meskipun sedang ada di rumah. Kemudian singkat cerita, ketika beliau dalam perjalanan pulang menuju rumahnya, saat itu turunlah hujan yang cukup deras hingga beliau pun terpaksa bersembunyi. Beliau terpaksa berteduh terlebih dahulu di dalam sebuah gua, yang mana dalam gua tersebut terdengar suara gemericik air yang turun. Hingga akhirnya beliau penasaran dengan suara tersebut. Akhirnya beliau menghampiri sumber suara tersebut, dan ternyata ada batu besar yang berlubang hanya karena air kecil yang terus menetes dengan konsisten kepada batu tersebut. Hingga beliau pun bertafakur, beliau pun berpikir, batu yang sebesar ini bisa berlubang hanya dengan air yang kecil yang terus-menerus menetes secara konsisten. Beliau pun mengaitkan dengan proses beliau menuntut ilmu. Beliau pun berpikir, apabila batu saja yang sebesar ini bisa berlubang, mengapa aku dengan mudahnya menyerah menuntut ilmu? Padahal jika berkaca pada batu ini, apabila aku terus konsisten menuntut ilmu, aku akan bisa seperti batu ini, aku akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian akhirnya setelah beliau berpikir, beliau pun tidak jadi untuk pulang ke rumahnya. Hingga beliau pun memutuskan untuk kembali ke pondok pesantrennya dulu. Hingga pada saat itu, ketika beliau tiba di pondok pesantren dengan semangat yang baru, dengan semangat yang tinggi, tekad yang kuat, beliau pun terus menuntut ilmu hingga usaha yang beliau lakukan tidak sia-sia. Hingga akhirnya beliau pun berhasil, beliau pun sukses menjadi seorang yang alim, seorang yang berilmu. Hingga ilmu-ilmu yang beliau dapatkan hingga ilmu yang dapatkan bisa membuahkan sebuah karya, membuahkan sebuah kitab-kitab yang mana kitab tersebut bisa kita pelajari hingga saat ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran, kita semua bisa mendapatkan hikmah dari cerita tersebut, bahwa menuntut ilmu bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan waktu yang lama untuk menuntut ilmu itu. Tapi meskipun lama, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berputus asa dalam prosesnya. Karena apabila sudah waktunya, insya Allah Allah akan membukakan pintu hati kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang berilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.